Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an. Kita kembali membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sudah sampai ke hadis Al-Khamis wal Ishrun, ya. Hadis yang ke-25. Bagi yang belum hafal, diusahakan kalian mengejar. Yang sudah 26 dikejar, ya. Baik. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan, beliau meninggal dalam keadaan sedang di dalam perjalanan, ya. Meninggalnya beliau tidak ada yang tahu kecuali sedikit dari para sahabat, dan beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka datang dan bertanya, meminta nasihat, dan mereka juga termasuk curhat, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan mereka. Jadi ini orang-orangnya agak banyak, dan mereka adalah orang-orang yang miskin, ya. Oleh karena itu kita sudah tulis faedahnya, bahwasanya sebagian sahabat itu ada yang miskin, ya. Kalau semua sahabat kaya raya atau kita semua ini kaya raya, repot, ya. Repotnya apa? Akan timbulnya kesombongan, ya. Satu sama lainnya merasa nggak butuh, ya. Kalau kalian semuanya kaya raya, punya mobil, punya motor, punya HP 10 juta harganya, kira-kira kalian saling membutuhkan nggak? Cuek, ya. Lo gua, ya. Gua punya, lo juga punya, emangnya lo mau apa? Ya. Dan itu hikmah, ada yang miskin, ada yang kaya, agar saling berinteraksi, saling menyesuaikan, saling tolong menolong, ya, agar saling memberi, agar saling memperhatikan. Kalau semuanya kaya raya, mungkin kita nggak ketemu di sini, ya. Kita nggak akan berjumpa di majelis ini. Kenapa? Mungkin nanti ada yang sibuk bisnis, ada yang sibuk keluar negeri, ada yang sibuk, ya, naik gunung, ya, traveling, ya. Oleh karena itu ada hikmahnya. Nah, para sahabat yang miskin ini mengadu, curhat kepada orang yang berilmu, yaitu Rasulullah. Jadi kalau ada masalah, curhatnya kepada orang yang berilmu. Jangan curhat ke preman, curhat ke orang yang bodoh, ya. Nanti malah kalian akan disesatkan. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, ahlud duthur ini orang-orang yang mulia, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, yang punya kekayaan, mereka membawa pahala yang banyak. Yusholluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kami sholat.
Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah ini perbedaannya. Apa perbedaannya orang kaya dengan orang miskin? Apa perbedaannya? Orang miskin tidak mampu banyak bersedekah. Orang miskin sedekahnya 10.000, tapi kalau orang kaya sedekahnya 1 juta. Kalah ya, dalam hitungan dia kalah. Orang miskin sedekahnya kalau lagi ada harta, tapi kalau orang kaya bisa setiap hari ya. Jadi itu perbedaan. Situ aja. Itu perbedaannya ya. Perbedaan antara orang miskin dan orang kaya adalah dari sisi kelebihan harta ya. Maka di sini orang-orang miskin dari kalangan sahabat mengadu, gimana caranya ya Rasulullah? Supaya apa? Gimana caranya supaya apa? Ini Rasulullah ini, sahabat ini mengadu tentang bagaimana caranya, cara apa? Menyaingi apa? Orang kaya supaya banyak pahala, ya nggak? Ini harus paham ya. Kalian tuh kalau baca hadis tahu artinya, harus paham maksudnya, ya nggak? Kalau nggak paham maksudnya, gimana kita mau beramal ya. Jadi ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan kalian orang malas ikut malas. Paham gak nih? Jangan kalian orang nggak mau nyapu masjid, kalian juga nggak mau nyapu itu namanya kebodohan. Kalau orang yang pintar, orang yang cerdas, tatkala orang malas dia harus rajin. Tatkala orang bodoh dia harus itu baru orang yang hebat. Al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Jadi kalian itu kebanyakan mencontoh yang jelek. Ngapa kalau nyapu? Dia beda kalau nyapu. Ini salah. Tidak boleh kita memiliki pemikiran yang seperti ini. Paham tuh? Jadi ketika orang itu nggak mau kebaikan, kita jangan ikut. Kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena sahabat di sini mencontohkan kita agar meniru orang yang baik. Jangan meniru orang yang jelek. Paham gak nih? Ya, jadi kita itu berlomba-lomba itu dalam kebaikan. Kalau mereka nggak mau berbuat kebaikan, terserah. Yang penting aku dapat pahala, aku bisa ketemu bidadari, ya, masuk surga. Lah kalau mereka malas, sedikit pahalanya, amalannya ringan, lebih banyak dosanya, kalian mau ikut? Nggak mau. Ya, ngapain ikut orang yang seperti itu? Bakal ketemu zabaniyah. Apa itu zabaniyah? Malaikat yang nggak pernah senyum, ya, matanya melotot, ya. Orang yang masuk ke neraka itu semakin melotot dia. Malaikat zabaniyah. Apa dalam ayatnya? Kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Ayo, siapa yang tahu? Zabaniyah. Sebelumnya apa? Ada yang tahu, Putri? Sebelumnya apa? Kami akan memanggil malaikat zabaniyah.
ya, malaikat penjaga neraka yang bengisnya minta ampun. Ya, kalau dia sudah memukul, menyambuk, ya nggak pandang bulu, mau ganteng mau cantik, disikat habis sama malaikat Zabaniyah. Jadi jangan mau ketemu malaikat, mau kalian ketemu malaikat Zabaniyah. Nah, udzubillah ya, jangan sampai kita ketemu malaikat Zabaniyah. Baik, maka Nabi SAW memberikan solusi, ya. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Kata Nabi SAW, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian apa yang kalian bisa bersedekah tanpa pakai duit, tanpa pakai harta. Kalau orang nggak paham bingung ini. Tanpa duit bisa sedekah. Inna bikulli tasbihatin sodaqah. Setiap kalian bertasbih itu termasuk sedekah, pahala lagi banyak, ya. Wa kullu takbiratin sodaqah. Setiap kalian bertakbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sodaqah. Setiap alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin sodaqah. Setiap la ilaha illallah, ucapan kalimat tersebut sedekah. Wa amrin bima'rufin sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan sedekah. Itu, ayo pungut sampah, ayo kita nyapu, ayo kita ngepel, itu nyuruh kebaik. Ayo kita sholat, itu sedekah. Ingat itu, sedekah. Kalian nyuruh orang itu untuk kebaikan, termasuk kalian sedang bersedekah. Wa nahyin an munkarin sedekah. Melarang orang berbuat kejelekan juga termasuk sedekah, ya. Kamu jangan maling, kamu jangan bohong, kamu jangan, ya, sering keluyuran, banyak belajar, banyak taklim, banyak ngaji, itu termasuk sedekah, ya. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, ya, di dalam apa yang ada pada istri kalian, ya, kemaluannya adalah sedekah. Qalu, maka sahabat bingung. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya termasuk mendapatkan pahala? Ya, bingung, ya, sahabat bingung. Istilahnya sesuatu yang menyalurkan syahwat kok bisa mendapatkan pahala. Maka Nabi SAW mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana menurut kalian, kata Nabi SAW, kalau seorang suami meletakkannya di tempat yang haram, bukan istrinya, bukan, ya, sesuatu yang halal, apakah itu suatu dosa? Berzina, ya, dan yang semisalnya. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga kalau seorang suami, ya, melakukannya di sesuatu yang halal, di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jadi kalau kalian mencuri, dosa. Tapi kalau kalian sedekah memberi orang, ya, itu termasuk Jadi ada lawan, ya, lawan dari sesuatu itu. Kalau berbuat jahat, kalau berbuat baik dapat pahala. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang miskin kalau ingin mendapatkan banyak pahala, ya. Melakukan sesuatu yang sifatnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Orang-orang miskin bisa mendapatkan pahala
dengan cara mereka walaupun tidak memiliki harta. Nah, di dalam riwayat yang lain ya ada tambahan para sahabat yang miskin tadi mengadu lagi, ya Rasulullah, kenapa lagi kata Rasulullah, orang kaya nguping, ya apa yang mereka dengar dari Rasulullah ternyata ketahuan sama orang kaya. Jadi orang kayanya ngapain? Sedekah dengan harta, banyak subhanallah, banyak banyak mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya tetap orang-orang miskin tadi dari kalangan sahabat merasa pahalanya masih di bawah mereka. Dan Rasulullah hanya menjawab dengan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, ya. Ini memang sudah keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita memang ditakdirkan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, miskin dan yang semisalnya, bersabar dan mengharapkan ya pahala dan beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Dan bagi orang-orang yang kaya, janganlah mereka menjadikan diri mereka itu sombong atau pelit. Karena ingatlah di dalam hadis yang lain, walaupun orang-orang itu miskin, mereka lebih dulu masuk surga sebelum orang-orang kaya. Yang dimasukkan ke dalam surga lebih duluan adalah orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang yang miskin, ya. Kenapa? Karena mereka tidak banyak ditanya. Tapi kalau orang-orang kaya yang mukmin, yang muslim, dia akan ditanya, dari mana harta kamu, kemana kamu belanjakan, ya. Harta kamu sekian, kamu sedekah apa enggak? Harta kamu sekian, korupsi atau kerja atau bagaimana, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Kalau orang miskin, apa yang mau ditanya? Ya enggak ada. Ya, enggak ada yang bisa ditanya nanti karena dia enggak memiliki apa. Dan ini keutamaan juga. Jadi keutamaan orang kaya, dia mampu memperbanyak paha. Keutamaan orang miskin apa? Duluan masuk surga. Jadi itu kunci yang harus kita tanamkan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Baik. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Apa ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, semoga bisa kita amalkan apa yang kita sampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.